ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul julasa khair? Ya Rasulullah, kami ingin bertanya, teman duduk seperti apa yang paling bagus? Artinya orang yang mesti kita, kalau bahasa Betawi, kita tongkrongin, nih orangnya yang kayak apa? Yang mesti kita dudukin, kita tempel, kita pepet, nih yang seperti apa buat kita duduk sama beliau, mengkaji ataupun dekat, konsultasi, jalis. Ayyul julasa khair? Apa kata Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Yang paling baik untuk kamu sering-sering duduk, pepet dia, tempel dia, duduk dia, adalah orang-orang yang man idza ru'u, apabila dilihat, mereka ini dilihat, dzukirallah, langsung ingat Allah. Hanya dengan memandang mereka, kamu ingat Allah. Pepet orang-orang kayak begitu. Ada orang-orang seperti itu, ada. Ya, bahkan hanya dengan memandang wajahnya orang bisa nangis. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jeddah itu. Ya, ada satu orang, ini kisahnya tadi Jeddah, beliau tinggal di Jeddah karena pada saat itu Hadramut kan ada komunis segala macamnya, sebagian Habib hijrah ke Jazirah Arab yang lain gitu. Termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad di Jeddah. Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf ketika di Jeddah ini alim dan beliau wali, orang soleh. Saya pribadi ngelihat fotonya aja merinding, ngelihat fotonya kita. Ngelihat foto itu Allah. Karena mungkin kita tahu gimana sedikit banyak tentang beliau begitu ya. Allahu Akbar, ngelihat orang begini. Gimana orang-orang yang hidup di depan beliau itu. Ini Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Satu kali beliau seorang ulama yang disegeni di sama, ibaratnya ini kiblat habaib pada zamannya pada saat itu. Semua habaib ke beliau belajar. Habib Umar bin Hafid ngambil ilmu kepada beliau. Habib Abu Bakar Al-Masyhur belajar sama beliau. Habib Zain bin Sumait belajar sama beliau. Habib Ali Al-Jufi belajar. Habib Muhammad Al-Haddar, kaliber yang kita itu semuanya ke beliau. Jadi kayak apa ini orang pengaruhnya di kalangan para habaib yang Masya Allah. Hamba Allah yang soleh itu nggak pernah merasa dirinya punya kedudukan. Wali nggak pernah merasa dirinya punya kedudukan sedikit pun, nggak pernah merasa. Satu saat beliau membawa tas mau pergi ke satu tempat, naik taksi. Ini supir taksi orangnya, kalau kita selengehan biasa, ala kadarnya, lupa sama Allah, lalai begitu, nggak ngerti apa-apaan. Diberhentiin sama Abdul Qadir, berhenti di taksi. Udah, ya orang sono, ya Allah adkhul, saya masuk deh buruan. Ini Habib sedunia, ini berkibat ke beliau. Ini tukang taksi gak ngerti apaan. Ya masuk lah ya. Masuk sendiri Abdul Qadir. Udah, nyupir. Mau kemana ini? Ke jalan anu gitu. Ya marhaba. Jalan. Ini orang duduk setaksi bareng sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Dia ngerasain ada yang aneh nih. Mulai ngerasain auranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Ngerasa yang aneh, udah. Sampai akhirnya sampai Habib Abdul Qadir ini turun sampai di tempatnya. Ini orang segen sama beliau. Silahkan, fadhil ya Syekh. Nah, bayar udah selesai. Udah pulang, sampai rumahnya nih orang diem, kayak ada sesuatu yang merasuki dia. Berubah. Sholatnya rajin, akhlaknya berubah total. Sampai bininya heran ngeliatnya. Bang, lu kena angin apa? Kalau bahasa kita begitu ya. Lu kena angin apa lu kan? Lu kan di hari bisa berubah total begini, lu ngimpi apaan? Apa kata dia? Gua nggak ngerti. Yang jelas gue tadi di jalan ada satu orang kayak Syekh begitu. Nggak tahu, gue ngerasa ada yang aneh aja tuh. Habis nyupirin lu kayak ada yang aneh itu. Sampai akhirnya cerita orang ini kesebar. Hanya dengan seperti itu, untuk bayangin orang bisa pengaruh ya. Gimana bisa merubah orang ya. Jadi dakwah itu bukan cuma dengan mulut, bukan cuma dengan mulut. Kadang dengan pandangan, dengan akhlak, dengan pakaian. Bahkan untuk level orang-orang tertentu, pewaris Nabi, hanya dengan memandang wajahnya berubah. Itu kerajaan setan yang ada dalam tubuh rontok semua. Dan itu terjadi di zaman Rasul SAW. Banyak sahabat-sahabat yang begitu melihat wajah Nabi Muhammad, kelar semuanya udah.